Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah janallahu alaikum ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita sekarang masuk pelajaran yang ke-329. Itu adab bermajelis. Adab bermajelis. Ketahuilah saudaraku rahimanillah wa ikum ajmain, majelis itu banyak ya. Tentu saja yang dimaksud dengan majelis di sini adalah ketika kita berada di majelis ilmu, dan kita sudah pelajari tentang peringatan dari duduk-duduk di sebuah majelis yang tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, maka di situ ada tirah, ada kerugian. Ini pernah kita bahas di pelajaran yang keempat ya. Bisa dibuka lagi pelajaran yang lalu di pelajaran yang keempat di channel ini, di Durus Al-Yaumiyah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas di antara adab-adab bermajelis yang lain. Kita akan bacakan beberapa adab-adab di majelis ilmu. Yang pertama itu hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisihi summa yajlisu fihi walakin tawassau wa tafassahu. Maka Ibnu Umar idza qama lahu rajulun min majlisi lam yajlis fihi, muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai keduanya. Nabi SAW bersabda, la yuqimanna ahadukum rajulan min majlisi, tidak boleh seorang itu mengambil tempat orang lain di sebuah majelis, kemudian dia duduk di situ. Ada orang duduk, kemudian orang yang duduk itu berdiri atau pindah atau lagi izin atau lagi ke kamar mandi, kemudian duduk di tempat ada orang lain masuk duduk di tempat dia. Ini tidak boleh. La yuqimanna. Atau mana yang lain, orang yang kedua yang datang ini ya meminta agar orang yang sedang duduk agar pindah. Mohon maaf Mas, saya mau duduk di situ dong. Ya. Dia memerintahkan orang yang pertama kali duduk situ untuk bangun, kemudian dia duduk situ. Nah, ini tidak boleh. Walakin tawassau wa tafassahu. Tapi yang benar adalah kita meminta untuk berlapang-lapang. Tawassau tafassahu. Ya, kita mengatakan, mohon maaf Mas, tolong geser dikit dong. Ya, kita minta geser. Mohon maaf Mas, saya boleh duduk di sini, minta izin. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Muslim di nomor 2177. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, idza qama lahu rajulun min majlisihi, jika ada seorang bangun dari tempat duduknya, lam yajlis fihi, dia tidak mau untuk duduk di tempat orang yang bangun dari tempat duduknya tersebut. Kenapa? Ya, khawatir. Dan ini juga sebagai pelajaran ya. Pelajaran mengajarkan kepada saudara-saudara kaum muslimin tentang adab duduk di majelis ilmu. Maksudnya kalau ada orang yang bangun, kita jangan duduk di tempatnya. Siapa tahu dia nanti balik lagi situ. Apalagi kalau misalnya dia naruh tas, dia naruh buku, dia naruh sesuatu di situ sebagai tanda bahwasanya dia balik lagi nanti. Ya, kita jangan duduk di tempatnya karena dia sudah terlebih dahulu berada di situ dan dia lebih berhak. Dari sini kita bisa ambil faidah hurmatu iqamati rajul min majlisi wal julus makanahu. Ya, hukumnya haram. Ya, Nabi SAW mengatakan la yuqimanna. Ya, asalnya hukumnya haram. Seorang berdiri dari tempat duduknya, kemudian ada orang lain menempati tempat duduknya. Seperti tadi, kalau ada orang duduk di majelis ilmu, dia sudah bawa tas, dia ada bukunya di situ, kemudian dia pergi keluar, ya mungkin dia ke kamar mandi, dia mungkin ingin buang hajat,
dan dia akan kembali lagi. Kita nggak boleh duduk di tempatnya. Ya, nggak boleh kita duduk di tempatnya. Pelajaran yang kedua, as-sunnah fit tawassu wa huwa qaulu tafassahu yafsahillahu lakum. Di antara sunnah Nabi SAW, ketika kita ingin minta izin agar kita bisa duduk di tempat majelis ilmu yang penuh, misalnya berdesakan, ya kita mengatakan tafassahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah saudaraku, semoga Allah melapangkan kita semuanya. Kalau kita memberikan kelapangan tempat duduk untuk saudara kita, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan. Ya, ini juga perhatian untuk para ibu-ibu, akhwat, kalau duduk di majelis ilmu biasanya maunya lega. Kalau ada orang duduk di sebelahnya dilihatin, ini orang siapa duduk ya. Ibu-ibu kalau tempatnya masih lega, ya dipersilakan akhwat yang lain untuk duduk. Apalagi misalnya kajiannya ramai, penuh, sesak gitu ya. Dia jangan mau enak sendiri, ya. Jangan mau enak sendiri, maunya lega. Begitu juga orang yang baru datang, kalau masih ada tempat yang lega, kita minta izin ke orang-orang yang ada di sampingnya. Mohon maaf Bu, mohon maaf Mas, boleh duduk saya di sini? Kosong nggak? Iya. Boleh saya duduk ini? Silakan duduk. Kalau yang ngerti, kalau yang paham, kalau masih ada tempat lapang, tempat luas, dan dia juga nggak butuh tempat yang sangat lapang seperti itu juga. Lagian ngapain duduk di majelis ilmu harus lega-lega gitu ya. Iya. Bawaannya banyak, bawaan makan, cemilan, masya Allah, ada yang bawa anak juga, harus lega banget ya. Kasihan ikhwan-ikhwan, akhwat yang juga mau duduk di majelis ilmu untuk datang mendengarkan kajian, mencatat. Mereka juga punya hak untuk duduk di tempat tersebut. Jadi kita ya tafassahu yafsahillahu lakum. Wahai saudaraku, berlapang-lapanglah, semoga Allah melapangkan kalian. Ini sunnah ya. Sunnah kalau kita datang di majelis ilmu ramai, kita minta izin dengan mengatakan tafassahu yafsahillahu lakum. Berlapang-lapanglah, semoga Allah melapangkan kalian. Yang ketiga, faedah yang kita bisa ambil, al-iltizamu bihadhihi syairah yaj'alu quluba ahlil Islam mutamasikah, mutahabbah, ghaira mutanafirah, wala mutabaghidah. Kita berpegang teguh dengan sunnah ini merupakan syiar Islam yang sangat besar ketika kita duduk di majelis ilmu. Menjadikan kaum muslimin itu senantiasa saling mencintai, saling menghargai, saling menghormati, tidak membuat orang lari, tidak membuat orang saling benci. Ketika ada orang duduk, kemudian dia ada tasnya di situ, kemudian dia keluar mungkin ke kamar mandi, kita duduk di situ. Ini bisa menimbulkan permusuhan. Ini bisa menimbulkan apa? Kebencian. Mas, tempat duduk saya tuh. Iya. Oh, saya lihat di sini kosong kok kan. Tapi di situ ada tas saya. Berarti saya masih duduk di situ. Ya udah Mas, cari tempat yang lain aja. Ini kan cari ribut namanya. Ini namanya cari ribut. Nah, Islam menutup pintu itu tuh. Jangan sampai timbul permusuhan, timbul perselisihan di antara kaum muslimin. Maka dalam duduk di majelis ilmu juga ada adab-adabnya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian hadis yang kedua, ya ada riwayat yang lain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga riwayat Imam Muslim. Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum min majlisin tsumma raja ilaihi fahuwa ahaqqu bihi." Kata Nabi SAW, jika ada seorang duduk di majelis ilmu kemudian dia bangun dan dia kembali lagi, maka dia lebih berhak untuk duduk di situ. Iya, ini kata Nabi SAW riwayat Imam Muslim di hadis nomor 2179. Oleh karena itu, kalau tadi sudah kita singgung ya, kalau kita berada di majelis ilmu, duduk di majelis ilmunya ramai, penuh, ya. Kemudian ada tempat kosong satu di tengah misalnya, dan di situ ada tas orang. Kita yang baru datang jangan main duduk aja di situ. Kita tanya dulu, Mas, ini ada orangnya nggak? Oh, ada tadi orang, ini tasnya ada nih. Mungkin dia lagi kamar mandi. Oh, kita jangan duduk di situ. Kenapa? Karena orang yang pertama kali duduk situ dia lebih berhak untuk duduk kembali. Allahu a'lam bishawab. Tapi hadis yang kedua, hadis Jabir bin Samurah. Hadis Jabir bin Samurah radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan, "Kunna idza ataina Nabiy sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi."
Kami dahulu, kata Jabir bin Samurah, jika Nabi SAW datang kepada kami, jalasa ahaduhuna, ya, di antara kami tetap duduk hatta yantahi, sampai majelis selesai. Sampai majelis selesai. Hadis ini riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadisnya hasan. Imam Bukhari juga meriwayatkan dalam Adabul Mufrad nomor 1141, Imam Abu Dawud nomor 4825, dan Imam Tirmizi di nomor 2725 dari jalan Syarik bin Sammak bin Harb dari Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma. Sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, hadis ini dhaif. Kenapa? Karena ada Syarik bin Abdullah Al-Qadi. Beliau adalah su'ul hifzi, ya, hafalannya buruk. Tetapi ternyata hadis ini ada syawahid yang lain yang maknanya sama dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis nomor 156 yang menjelaskan bahwasanya ketika kita duduk di majelis ilmu, maka kita duduk di situ sampai selesai. Duduk di situ sampai majelisnya selesai. Kecuali ada uzur. Uzurnya apa ya? Ke kamar mandi, kita bangun, kemudian kita buang hajat di kamar mandi. Imam Tirmizi juga meriwayatkan dari Zuhair bin Muawiyah dari Sammak juga, dan ini mutabaah yang dibawakan oleh Imam Tirmizi, dan rijalnya semua thiqat, ya, rijalnya Bukhari dan Muslim. Berarti kesimpulannya hadis ini, ya, hadis ini adalah hasan li ghairihi, hasan li ghairihi. Bahkan ada yang mengatakan hadis ini adalah sahih, ya. Ya, kata Jabir bin Samurah radhiyallahu ta'ala anhuma, kunna idza ataina Nabi sallallahu alaihi wasallam jalasa ahaduna haitsu yantahi. Kami kalau duduk di majelis ilmu, kemudian Nabi SAW datang, maka kami duduk sampai selesai. Dari sini kita bisa ambil faedah yang pertama. Hadis ini menjelaskan adab di majelis ilmu. Iya, adab di majelis ilmu, yaitu duduk. Ya, duduk di majelis ilmu sampai selesai. Sampai selesai. Jangan belum selesai kemudian pulang. Ini bukan adab. Ini bukan adab. Apalagi misalnya ustadznya, gurunya sedang menerangkan, menjelaskan. Khawatir dalam pertengahan penjelasan itu, penjelasannya kepotong, kemudian dia pulang, kemudian salah paham. Ini bahaya. Ini berbahaya. Kecuali ada uzur, ya. Kecuali ada uzur yang emang benar-benar harus keluar dari majelis itu. Ya. Tapi kalau nggak ada uzur, ya, maka adabnya adalah tetap di majelis itu sampai selesai. Dan kita belajar di majelis ilmu berapa jam sih? Paling lama 2 jam. Ya. Paling lama 2 jam, 2 jam setengah. Ya, masih bisa kita duduk sabar sampai mendengarkan kajian sampai selesai. Nah, ini merupakan adab. Yang kedua, la yanbaghi lil qadim al-wuquf ala ra'sil halaqah awil majlis yantaziru man yaqumu lahu. Ya, tidak pantas sebagai seorang yang duduk di majelis ilmu, kemudian ketika ada datang seorang yang pembesar, misalnya misalnya ada ustadz, ulama, kiai misalnya, kemudian dia berdiri menghormati ustadz yang datang, ini tidak dibenarkan. Ya, lihat Nabi SAW ketika datang ke masjid, para sahabat sudah ngumpul di masjid, ya, nggak ada tuh seorang pun sahabat yang berdiri untuk menghormati datang Nabi SAW. Pernah sebuah ketika di suatu waktu, ya, Nabi SAW datang di majelis ilmu di masjid, kemudian ada sahabat yang berdiri menyambut. Kemudian Nabi SAW mengatakan tetap di tempatmu, duduk di tempatmu. Iya. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi melarang, Nabi tidak mau dihormati dengan cara seperti itu. Iya. Seperti orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, kalau kalau raja mereka datang, kalau pembesar mereka datang, kalau pendeta mereka datang, mereka bangun untuk menghormati pendeta, pembesar, raja mereka. Ini cara-cara orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Begitu juga di sekolahan. Ya, di sekolahan kita nggak boleh mengajarkan kepada anak-anak kalau kita masuk kelas kemudian anak-anak langsung berdiri. Seperti zaman dulu, ya. Kalau guru masuk kelas kemudian ketua kelas mengatakan berdiri, beri hormat, kan begitu. Ya, selamat pagi Bu, ya. Atau dengan penghormatan yang lain.
guru masuk, murid berdiri menghormati. Ini bukan termasuk dari Islam. Ini bukan termasuk adab Islam. Nabi SAW larang. Ketika Nabi SAW masuk ke masjid, ada seorang sahabat berdiri menghormati Nabi. Nabi larang, duduk. Tetap di tempatmu, duduk aja. Iya, Nabi tidak suka dihormati dengan cara seperti itu. Dan yang ketiga, dari hadis ini kita bisa ambil faidah, yustahabul adab fi majalisil ilm. Ya, hendaknya kita memperhatikan ya adab-adab, ya sunnah-sunnah di dalam majelis ilmu. Wallahu taala a'lam bishawab. Kemudian hadis yang ketiga, hadis tentang adab di hari Jumat. Ya. Duduk di majelis di hari Jumat, di salat Jumat. Itu hadis Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Abu Abdillah Salman Al-Farisi. Ini saya ambil dari hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin ya. Di bab yang ke-129 di Riyadhus Shalihin bisa dilihat tuh yang punya bukunya. Ya. Hadis yang ketiga ini saya ambil dari Riyadhus Shalihin, hadis nomor 828. Riwayat Imam Bukhari nomor 370. Dari Abu Abdillah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, la yaghtasilu rajulun yaumal jumu'ah wa yatatahharu mastata'a min tuhrin wa yaddahinu min duhnihi aw yamassu min tibi baitihi summa yakhruju fala yufarriqu bainas nain summa yusalli ma kutiba lahu summa yunsitu idza takallama al-imamu illa ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'atil ukhra. Rahul Bukhari. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang di hari Jumat dia mandi Jumat ya. Ada yang mengatakan mandi Jumat wajib. Ya seperti mandi junub sama mandi besar. Kita mandi di hari Jumat. Wa yatatahharu mastata'a min tuhrin, kemudian dia bersuci apa saja yang dia mampu untuk melakukannya dari bersuci. Wa yaddahinu, dan dia memakai minyak rambut. Au yamassu min tibi baitihi, kemudian dia memakai wangi-wangian dari rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya menuju masjid, fala yufarriqu bainas nain, dan dia tidak melangkahi orang-orang yang ada di depannya. Ya, fala yufarriqu bainas nain, tidak memisahkan di antara dua orang. Ya. Dia langsung datang, masuk ke depan, menyela tempat-tempat yang ada di depan. Summa yusalli ma kutiba lahu. Kemudian dia sholat dari apa yang diwajibkan padanya. Maksudnya sholat tahiyatul masjid ya. Summa yunsitu idza takallamal imam. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah. Maka kata Nabi SAW, illa ghufira lahu ma bainahu bainal jumu'atil ukhra. Maka Allah akan mengampuni dosanya antara Jumat tersebut dan Jumat yang setelahnya atau yang lainnya. Di sini sahih riwayat Imam Bukhari. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya yang pertama disunahkan kita bersuci, ya, berhias, kemudian membersihkan diri ketika di hari Jumat. Dengan cara apa? Mandi, pakai minyak wangi, pakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Karena hari Jumat hari raya kaum muslimin. Ya, hari raya kaum muslimin ada 3. Idul Fitri, Idul Adha, sama hari Jumat. Faedah yang kedua, di antara sunnah di hari Jumat adalah kita menggunakan wangi-wangian. Ya. Dan itu dijadikan adat kebiasaan seorang muslim menggunakan wangi-wangian. Jangan sampai kaum muslimin bau. Ya. Ke masjid bau badan, bau ketek, Masya Allah. Bau macam-macam, bau rokok lah, ada yang bau rokok ya. Ada yang bau asap. Ya, bau asap, mungkin dia jalan lewat di perjalanannya itu ada orang yang jualan ayam bakar, jualan sate, apalah. Sehingga asapnya kena dia, sehingga bau bajunya, bau badannya. Ini juga perhatian buat orang yang dagang di hari Jumat. Hendaknya ya stop dulu lah. Jangan sampai kita malah memberikan mudarat kepada saudara kita yang mau sholat Jumat dengan asap yang di pinggir jalan ngepul, Masya Allah. Sehingga badan bau. Dia udah mandi, dia udah pakai minyak wangi dari rumah, lewat jalan itu kena asap, bau lagi. Iya. Cara menghilangkannya ya
susah kalau udah nempel di baju kan repot. Iya, harus ganti baju, harus balik lagi, mana repot. Apalagi rumahnya jauh misalnya. Nah, kita perhatikan masalah itu ya. Ya diperhatikan bahwasanya seorang muslim itu dia suka pakai wangi-wangian. Nabi SAW itu wangi. Jangan sampai pergi ke masjid membawa aroma yang tidak sedap. Ingat bahwasanya setiap saudara kita juga terganggu sebagaimana para malaikat terganggu. Nabi SAW melarang setiap muslim yang habis makan bawang masuk ke masjid. Kenapa? Bau bawang. Iya, bau bawang. Nabi SAW melarang orang yang habis makan aroma yang tidak sedap masuk ke masjid. Layak yaqrabanna musallana, kata Nabi SAW. Jangan dekati musola kami. Ini kan ancaman. Apalagi yang bau rokok. Ya, apalagi yang bau badan gitu ya. Badannya bau nggak dihilangkan, nggak pakai penghilang bau badan kan bisa kan? Ya, penghilang bau aroma tidak sedap yang ada di badan yang dipakai di ketiak misalnya. Bisa dihilang atau pakai minyak wangi. Kadang-kadang udah pakai minyak wangi nggak hilang-hilang Ustaz. Itu berarti badannya bau. Pakai penghilang bau badan lah. Iya. Supaya menghilangkan aroma yang tidak sedap tersebut. Ingat bahwasanya setiap kaum muslimin juga terganggu dengan aroma tersebut. Sebagaimana malaikat juga terganggu. Malaikat juga terganggu. Nabi SAW melarang jangan dekati musola kami. Ya. Karena ini bisa mengganggu kehusyuan dalam sholat, mengganggu kenyamanan dalam beribadah dan seterusnya. Faedah yang selanjutnya, disunahkan sholat sunnah sebelum hari Jumat, maksudnya tahiyatul masjid. Kata Nabi SAW, yusolli ma kutiba lahu, maksudnya adalah tahiyatul masjid. Adapun yang mengatakan bahwasanya ada sholat qobliyah Jumat, maka ini adalah bid'ah. Kalau dia meyakini bahwasanya ada qobliyah Jumat, ini bid'ah. Karena butuh dalil. Dan nggak ada dalil. Ya. Yang ada adalah tahiyatul masjid 2 rakaat. Ya. Kalau dia mau sholat terus-terusan gimana Ustaz? Ya terserah, tapi jangan diyakini bahwasanya itu wajib. Iya. Yang ada tahiyatul masjid. Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk tahiyatul masjid. Ketika dalam riwayat yang disebutkan Nabi sedang khutbah Jumat, ada orang baru masuk, dia langsung duduk. Nabi tanya, sudah sholat 2 rakaat belum? Orang itu mengatakan belum ya Rasulullah. Bangun dulu, sholat 2 rakaat. Ini menunjukkan bahwasanya sholat sunnah 2 rakaat itu didahulukan, iya, daripada mendengarkan khutbah. Iya, ketika di hari Jumat dia baru masuk, ya, dia baru masuk. Walaupun khatib sedang khutbah, maka kita sholat 2 rakaat terlebih dahulu. Berdasarkan hadis ini, Nabi SAW sedang khutbah Jumat, ini lagi khutbah nih. Ada orang masuk, ya, Nabi tanya, udah sholat belum? Sholat 2 rakaat tahiyatul masjid. Ya, Nabi tanya dulu kenapa? Supaya menghilangkan syubhat. Siapa tahu dia udah sholat di luar. Ya, tapi ternyata belum ternyata. Makanya Nabi tanya, ya, sudah sholat 2 rakaat belum? Ya, kata orang tersebut belum ya Rasulullah. Bangun, sholat dulu. Padahal Nabi sedang khutbah. Ini menunjukkan pentingnya sunnah tersebut. Ya, disunahkan ketika masuk masjid sholat 2 rakaat. Kemudian faedah yang selanjutnya juga, di dalam hadis ini terdapat takfiruz dzunub. Ya. Takfiruz dzunub di hari Jumat. Ya. Dengan di hari Jumat itu bisa menghapuskan dosa. Dengan syarat apa? 1, mandi. Ya, mandi di hari Jumat. Yang kedua, membersihkan diri. Yang ketiga, memakai wangi-wangian. Yang keempat, labsu ahsani thiyab, menggunakan pakaian yang paling bagus yang miliki. Yang kelima, berjalan menuju masjid dengan tenang, ya, bisakinah. Yang keenam, tarkut takhatti wa tafarruqa bainal itsnain. Ya, nggak boleh kita membelah 2 orang yang sedang duduk, kemudian kita melangkahi mereka maju ke depan gitu ya. Kecuali kalau emang dia khotibnya, mau gimana lagi? Ya, makanya kalau masjid ada jalur khusus buat khotib langsung ke depan itu lebih baik. Tapi kalau nggak ada jalur khusus untuk masuk ke depan, ya sehingga dia harus melangkahi orang-orang yang sudah datang terlebih dahulu di masjid, mau gimana lagi? Ya, mau gimana lagi? Maka ini 6 syarat kita diampuni dosanya di hari Jumat, antara satu Jumat dengan Jumat yang lain. Kemudian yang selanjutnya, di antara adab di majelis ilmu adalah ya tidak
memisahkan di antara dua orang kecuali dengan izin. Berdasarkan hadis Amr bin Shu'aib dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, la yahillu lirajulin an yufarriqa baina itsnain illa bi idznihima. Tidak boleh seseorang memisahkan di antara dua orang yang lain kecuali dengan izin keduanya. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan la yajlis baina rajulain illa bi idznihima. Enggak boleh kita duduk di tengah-tengah di antara dua orang ya, kecuali dengan izin keduanya. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi dan hadisnya hasan. Hadisnya hasan, sanadnya hasan sebagaimana disebutkan oleh Imam Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari sini kita bisa ambil faidah ya, kita mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana menghormati kaum muslimin yang lain. Kalau misalnya di majelis ilmu ada dua orang sedang duduk, ya mungkin mereka temanan lah ya, sedang ngobrol, kita duduk di tengah-tengahnya. Ini nggak boleh, kecuali dengan izin keduanya. Mohon maaf mas, boleh saya duduk di sini nggak? Ini orang duduk berdua lagi ngobrol, kita tiba-tiba duduk di tengahnya. Ini kan nggak sopan ya, tidak sopan. Nah, Islam mengajarkan sopan santun. Jangan sampai menimbulkan kebencian, menimbulkan perselisihan. Ini adab dalam bermajelis. Yang kedua, tidak boleh kita memotong pembicaraan di antara dua orang yang saling berbicara. Dua orang lagi bicara di majelis, mungkin majelis ilmunya belum mulai ya, ustadznya belum datang mungkin. Dia lagi duduk berbicara, kita datang tiba-tiba duduk di tengahnya. Iya, memotong pembicaraan mereka, ini nggak boleh. Begitu juga kalau misalnya ada orang lagi berbicara berdua, ya kita potong pembicaraan mereka tanpa ada darurat, tanpa ada yang sangat-sangat dibutuhkan, maka ini nggak boleh. Tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tidak boleh kita mendengarkan pembicaraan dua orang tanpa izin mereka. Ini dua orang lagi ngobrol, kita nguping. Kita nguping. Ini nggak boleh. Ini tidak boleh. Kalau kita mau tahu, ya bahasa zaman sekarang kepo ya, kepo. Kita izin dulu, mas, boleh saya dengar nggak? Kayaknya pembicaraannya lagi seru nih. Kan begitu ya. Maka izin terlebih dahulu. Kalau dibiarkan mendengarkan nggak ada masalah. Kalau mereka tidak suka maka jangan ya, jangan. Wallahu a'lam bishawab. Yang terakhir, setelah majelis selesai kita dianjurkan untuk membaca doa sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, man jalasa fi majlisin, siapa saja yang duduk di sebuah majelis, fakathura fihi lagatuhu, di situ banyak lagot, banyak bercanda, mungkin banyak ngobrol, banyak ini dan itu seterusnya. Faqala qabla an yaquma min majlisihi, kemudian dia berdoa, berkata, membaca sebelum dia keluar dari majelisnya, sebelum dia bangun dari majelis tersebut, dia mengatakan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dia membaca doa yang disebut dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, dengan segala pujian untukmu. Asyhadu an la ilaha illa anta, aku bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali engkau. Astaghfiruka, aku minta ampun kepadamu. Wa atubu ilaik, dan aku bertaubat kepadamu. Kata Nabi, illa ghufira lahu makana fi majlisihi zalik, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang dia lakukan ketika di dalam majelis tersebut. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi dan mengatakan hadis ini hasan sahih. Bahkan para ulama mengatakan hadis ini sahih. Di antara Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan hadis ini sahih. Riwayat Imam Tirmizi nomor 3477 dan juga di riwayat Imam Nasai dalam Amalul Yaum wal Lailah dari jalan Ibnu Sunni, dan di riwayat Imam Ibnu Hibban hadis nomor 2366, Imam Hakim dari jalan Ibnu Jurayj akhbarani Musa bin Uqbah an Suhail bin Abi Saleh dari bapaknya, ya dari bapaknya. Dan Imam Hakim mengatakan hazal isnad sahihun ala syarti Muslim. Sanad ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim. Iya, berdasarkan syarat Imam Muslim. Syekh Salim bin Id Al-Hilali mengatakan bahwasanya hadis ini sahih ya. Hadis ini sahih. Sebagaimana dikatakan Imam Tirmizi, hadis ini hasan sahih, dan juga dikatakan oleh Imam Hakim sanadnya sahih.
Dan Imam Abu Daud juga meriwayatkan dengan jalan yang lain di hadis nomor 4858. Ya, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tetapi secara umum ya hadis ini adalah sahih. Hadis ini sahih. Wallahu taala alam bissawab. Ya. Dalam hadis Abu Barza al-Aslami juga disebutkan bahwasanya Nabi SAW biasa mengucapkan di akhir majelis beliau ketika beliau ingin bangun dari majelisnya, Nabi membaca subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, kemudian seorang laki-laki, seorang sahabat mengatakan, "Wahai Rasulullah, innaka lataqul qaulan ma kuntu taquluhu fi ma madha." Wahai Rasulullah, engkau mengatakan sebuah perkataan, sebuah doa yang engkau baca doa apa tadi itu? Iya. Kata Nabi SAW, zalika kafaratun lima yakunu fil majlis. Doa itu bisa menjadi kafarat sebagai penggugur dosa ketika kita berada di sebuah majlis. Hadis ini riwayat Imam Abu Daud dan juga riwayat Imam Hakim dalam Mustadraknya dari riwayat Aisyah, dan Imam Hakim mengatakan sahihul isnad. Ya, hadis ini sahih dengan syawahidnya, sebagaimana para ulama mengatakan hadis ini sahihul isnad. Hadis ini sahih ya. Dari sini kita bisa ambil faidah bahwasanya kafaratul majlis ini doa ini kita baca setiap di akhir majlis. Kenapa? Karena mencakup 3 hal. Yang pertama, tanzihullah an kulli naqsin. Di dalam doa tersebut terdapat mensucikan Allah dari sifat-sifat kurang, dan kita memuji apa saja yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, yang Allah perbuat. Kita memuji Allah, kita juga mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, terdapat penetapan uluhiyah bagi Allah. Ya, la ilaha asyhadu alla ilaha illa anta. Ini penetapan uluhiyahnya Allah. Kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun juga. Ini termasuk kesempurnaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, di situ terdapat ar-ruju wal istighfar wat taubah. Terdapat ar-ruju, kita kembali, kita minta ampun kepada Allah dan bertaubat kepadanya, kepada zat yang merajai segala sesuatu, kepada zat yang maha kaya, kepada zat yang maha mampu atas segala sesuatu, itu Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini juga terdapat samroh, yaitu hasil atau buah dari memuji Allah Subhanahu wa taala, beristighfar, bertaubat. Apa samrohnya? Adalah kafarat. Itu penggugur dosa. Ketika kita berada di majelis, kadang-kadang kita ngomongin orang, kadang-kadang ghibah dan seterusnya, maka kafaratnya adalah dengan membaca doa itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kemudian juga faedah yang bisa kita ambil, penjelasan bahwasanya belajar itu butuh tadarruj, ya, butuh step by step, butuh tahap, dan ini kita ketahui dalam syariat Islam. Nggak bisa kita belajar langsung seluruhnya, kemudian kita telan gitu, kita pelajari semuanya, ya kita bisa muntah gitu ya. Tapi setahap demi setahap, dari level yang rendah, yang mudah, kemudian baru ke tahap yang selanjutnya. Yang terakhir, syariat Islam itu mengajarkan sesuatu bertahap, sedikit demi sedikit, tidak duf'atan wahidah. Ya, sebagaimana Al-Quran turun kepada Nabi SAW mutafarriqah, bertahap selama 23 tahun. Walaupun Allah Subhanahu wa taala menurunkan dari langit ke-7 ke langit dunia duf'atan wahidah, kemudian dari langit pertama turun kepada Nabi bertahap sesuai dengan keadaan, hasbal hal. Oleh karena itu begitu juga syariat Islam, ketika kita mengajarkan maka harus bertahap, harus step by step. Ini saja yang bisa kita sampaikan ya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum, subhanaka allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.